Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Raid Sadat Kusumsudin dengan nomor NPM 2578226. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah Sistem Operasi, di mana saya akan mengerjakan lab chapter ketiga yang berjudulkan Dapatkan Bantuan dari Dokumentasi Lokal. Yang di mana dapatkan informasi dari dokumentasi lokal ini bertujuan untuk membantu kita dalam menjalankan perintah dalam menyelesaikan tugas. Nanti itu hasilnya kita dapat menemukan informasi yang relevan untuk perintah dengan mencari halaman manual atau main page. Nah, main page ini atau manual page itu adalah halaman dokumentasi bawaan dari sistem operasi berbasis Linux. Lalu juga kita dapat menjelajahi opsi untuk beberapa perintah administrasi sistem umum. Nah, sebelum masuk ke instruksinya, saya akan membuka terlebih dahulu konsolnya dan terminal. Ini kita bisa terlebih dahulu. Sudah. Oke, nah sebelum masuk ke dalam pembuatan file kosong, saya akan terlebih dahulu memberikan perintah lab start, yang dimana lab start ini bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan untuk latihan yang kita akan lakukan ini, dan juga memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, kita ketik terlebih dahulu lab start CLI start help review let's start help review. Jika sudah, tinggal enter. Nah, ini sudah proses installing ya. Nah, sambil menunggu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan selanjutnya, yaitu membuat file kosong di mana dengan nama yang sudah ditentukan, yaitu mytask.txt. Nah, untuk menambahkan file kosong, saya menggunakan perintah touch ya, karena perintah touch ini adalah perintah yang paling sering digunakan untuk membuat file kosong. Dan juga kita akan memasukkan sebuah informasi atau teks ke dalam file mytask ini dengan menggunakan simbol lebih besar dari. Nah, dan juga sebelum menambahkan itu kita memberikan perintah echo untuk menambahkan filenya, menambahkan teksnya ke dalam filenya. Ini sudah, kita akan membuat terlebih dahulu filenya dengan perintah touch. Nama filenya yaitu mytask.txt. Enter. Sudah, kita akan memasukkan kita akan memasukkan teks ya, atau dokumentasi lah untuk file mytask ini dengan perintah echo untuk menambahkan teks ya ke dalam filenya, lalu ketik apa yang ingin dimasukkan. Di sini saya akan menambahkan misalnya lab 3 Muhammad Raid Sadat Kusumsudin, lalu tutup dengan titik 2 lagi. Nah, kita akan menggunakan simbol lebih besar dari itu 2 kali. Nah, baru kita tambahkan file yang ingin kita masukkan, itu mytask.txt. Oke, jika sudah, tinggal enter. Nah, di sini sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan dalam instruksi kita akan mengarahkan output dari ls perintah, yaitu nama-nama file reguler di directory home. Nah, di sini kita dapat membaca isi file. Contoh dengan menggunakan, ini kita ke ls dulu ya. Masukkan perintah ls terlebih dahulu. ls lebih dari 2 kali. Strip tmp mytask.txt. Nah, di sini
perintah yang telah kita tuliskan ini untuk mengarahkan outputnya ya. Terus kita akan memberikan perintah untuk membacakan isi file dengan perintah cat garis miring tmp garis miring nama filenya my.txt. Sudah, kita enter saja. Nah, ini sudah muncul ya beberapa isi filenya. Nah, di sini kita masuk ke bagian nomor 1, yang dimana pada nomor 1 ini cari dan buka halaman manual untuk perintah hostname tersebut. Temukan opsi perintah untuk menampilkan semua nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat FQDN dari mesin tersebut. Kemudian jalankan perintah hostname dengan opsi untuk mencetak semua FQDN dan mengirim output ke mytask file. Nah, di sini kita mencari halaman manual ya yang berisikan hostname string tersebut untuk menemukan halaman manual. Nah, di sini kita masukkan perintah main strip k hostname. Sudah kita enter. Nah, di sini muncul ya, dimana kita akan menggunakan hostname 1. Hostname 1 nih. Oke, jika sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu membuka halaman manual perintah tersebut dan mencari opsi yang menampilkan semua FQDN atau Fully Qualified Domain Name dari mesin tersebut dengan perintah main hostname. Oke, sudah, kita enter. Nah, ini sudah muncul ya, menampilkan semua FQDN-nya dari mesin. Lalu kita akan mencari bagian min A. Kita cari bagian min A. Nah, ini ya, sudah ketemu ya, min A. Lalu sini diberitahu opsi min A perintah tersebut, hostname menampilkan informasi yang dibutuhkan. Nah, jika sudah, tekan key untuk keluar dari halaman manual. Jadi, jika sudah ketemu, kita tinggal ketik atau mencet tombol key. Nah, sudah. Nah, di sini kita masuk ke instruksi selanjutnya, yaitu menggunakan pengalihan dengan opsi hostname perintah min A untuk menambahkan nama host FQDN mesin ke dalam mytask.txt file. Nah, di sini kita diminta untuk mengetikkan perintah hostname strip A lalu masukkan ke dalam file mytask. Ini kita jalankan dulu perintahnya, itu hostname min A gede lebih dari 2 kali, lalu nama file mytask.txt. Jika sudah, tinggal enter. Sudah. Nah, untuk menampilkan file tersebut, informasi tersebut, kita hanya menjalankan perintah cat mytask. Ini kita ketik terlebih dahulu, cat mytask.txt. Bentar. Nah, di sini sudah muncul ya workstation-nya, workstation lab example.com, dan di sini juga sudah muncul tadi informasi atau teks yang telah kita masukkan di awal, yaitu lab 3 Muhammad Rais Syarif Kusumsudin. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan nomor 1. Kita masuk ke bagian 2, yang dimana membuka halaman manual perintah tersebut, yaitu date, dan temukan opsi yang membantu Anda menemukan beberapa detik telah berlaku antara 1 Januari 1970 dan 1 Januari 2025. Jalankan perintah tersebut dan tambahkan hasilnya ke dalam mytask file. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu memberikan perintah mandate, yaitu untuk menelusuri halaman manual untuk date perintah tersebut
untuk menemukan opsi yang sesuai. Di sini kita ketik perintah main.get, enter. Kita cari pada bagian min.d. Min.d.string. Nah, ini ya, sudah muncul ya. Min.d.string. Lalu kita akan, nah jika sudah ketemu ya, kita akan ketik key. Coba. Oke, kita ketik key. Nah, sudah keluar. Lalu kita akan menggunakan perintah date dengan opsi min.d dan %s untuk mendapatkan jumlah detik antara tanggal yang diminta. Tambahkan output perintah ke dalam myText. Sini kita akan terlebih dahulu mendapatkan jumlah detiknya dan date-nya ya. Itu dengan date untuk menampilkan tanggal segala macam. Lalu kita min.d. min.d sudah. Min.d. Kita kasih tanda kutip 2, yaitu Januari 1, 2025. Nah, jika sudah, kita tutup dengan petik 2 lagi. Lalu kita tambahkan %s untuk mendapatkan jumlah detik dari antara tanggal yang kita minta. Sudah, kita akan langsung memasukkannya ke dalam file myText.txt. Nah, tinggal enter ya. Nah, sudah kita enter, sudah masuk. Nah, di sini pastikan myText.txt file tersebut berisi informasi yang dibutuhkan. Nah, kita akan menampilkan isi yang tadi kita sudah tambahkan ya, dengan perintah get my_text.txt. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya bagian nama tadi udah, work session. Nah, ini bagian detik dari yang tanggal kita masukkan tadi, jumlah detiknya ya. Lalu kita akan di sini pada 2.4 Anda dapat memverifikasi hasil dengan mengubah jumlah detik yang Anda peroleh menjadi tanggal. Nah, jadi kita akan mengubah detik yang kita tadi peroleh menjadi tanggal ya, dengan perintah date strip 2 kali, date, lalu sama dengan kasih tanda kutip 1, lalu ketik add, lalu ketik angka yang berjumlahkan detik ini ya, yaitu 1735, lalu 689600, lalu tutup dengan tanda kutip 1. Sini kita cek kembali apakah sudah benar. 17356896000 sudah benar, tinggal kita enter. Nah, di sini akan menampilkan ya tanggalnya. Di sini ada bulan ya, ada hari, tanggalnya, tahunnya. Lalu kita masuk ke nomor yang ketiga, di mana kita disuruh untuk mencari halaman manual dari perintah yang mengidentifikasi mode Linux saat ini pada workstation mesin. Jalankan perintah tersebut dan tambahkan outputnya ke dalam myText. Oke, di sini masuk ke 3.1, yaitu mencari perintah yang menampilkan mode Linux saat ini. Sini kita akan mencari dengan perintah main strip k Linux. Ini menggunakan kata kunci kata ya. Kita enter saja. Nah, di sini kita cari pada bagian getInforce dalam kurung 8, cari getInforce. Nah, ini ya, getInforce dalam kurung 8. Dan jika sudah, kita akan melanjutkan perintah selanjutnya. Scroll terlebih dahulu. Lalu kita diminta untuk menggunakan getInforce perintah
untuk mendapatkan modus Linux saat ini dan tambahkan ke dalam mytask.txt file. Di sini kita menjalankan perintahnya yaitu getInforce spasi simbol lebih besar dari 2 kali, lalu my_task.txt. Jika sudah, tinggal kita enter. Sudah masuk ya. Saatnya kita akan mengecek kembali yang telah kita masukkan tadi dengan perintah cat file my_task.txt. Tinggal kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya, yang dimana sudah sesuai dengan yang dicontohkan, yaitu enforcing. Sudah, kita masuk ke bagian nomor 4, yaitu membuka halaman manual perintah tersebut dengan main. Cari informasi tentang cara mencetak halaman manual dengan PostScript. Tambahkan perintah bukan outputnya ke dalam mytask. Di sini kita masuk ke bagian 4.1, yaitu menggunakan main. Perintah ini untuk menentukan cara mempersiapkan halaman manual untuk dicetak. Di sini kita ketik terlebih dahulu perintahnya main, enter. Kita cari pada bagian main_script. Nah, ini ya, main_script base lpr strip pps. Jika sudah menemukannya, kita klik tekan key. Sudah keluar dari halamannya. Kita menggunakan perintah echo ya, yang dimana perintah echo ini untuk menambahkan perintah main dengan opsi yang sesuai ke dalam mytext file, yang dimana tadi kita sudah gunakan pada menambahkan informasi atau teks, yaitu lab 3 Muhammad Rais Sadar Kesumsudin. Tadi kita sudah menggunakan echo. Nah, di sini kita menggunakan kembali echo tanda petik 2 main strip t, lalu kurang base, akan base, lalu lpr strip pps. Jangan lupa tutup dengan tanda kutip 2, lalu jangan lupa kita menggunakan simbol lebih dari 2 kali untuk memasukkan ke dalam file mytext. my_task.txt. Jika sudah, kita enter saja. Lalu kita akan kembali menampilkan informasi yang telah kita tambahkan tadi. Oke, dengan perintah cat my_task.txt. Sudah, kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya, sesuai dengan yang dicontohkan, yaitu main_script base lpr strip pps. Nah, sini sudah selesai bagian instruksinya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi, yang dimana sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan, perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan, dan jalankan kembali perintah hingga berhasil. Di sini kita akan menggunakan perintah lab grade help script preview. Ketik terlebih dahulu lab, masuk ini lab grade untuk mengecek, lalu help script preview. Jika sudah sesuai, kita enter. Nah, sedang running ya. Nah, di sini sudah pass semua ya, berarti sudah berhasil. Nah, lalu kita masuk ke bagian penyelesaian, yaitu di workstation komputer, ubah ke student directory home pengguna dan gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Kita akan menggunakan perintah lab finish help
strip review. Let finish. Belum masuk. Let finish help strip review. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini sedang berani ya. Dan juga sudah sukses ya. Sudah sukses remove lab file. Nah, di sini sudah semua kita jalankan perintah-perintahnya dari mulai live start, lalu ada menambahkan informasi, lalu juga kita masuk ke bagian evaluasi dan penyelesaian. Nah, mungkin segitu saja video hands-on kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.